Jerry Topar, mahasiswa program pendidikan profesi guru dalam jabatan di Universitas 11 Maret tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa X903022415. Pada hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran yang bertempat di SMC Negeri 4 Gunung Timang dalam rangka uji kinerja sebagai bagian dari uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru. Mohon doa dan restu semuanya. Semoga kegiatan yang dilakukan berjalan lancar dan berhasil sesuai harapan. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Hari ini sehat semua ya? Sehat. Ada yang sakit, beberapa orang. Oh, Lena sakit. Sudah minum obat? Sudah. Ya, tidak. Bajunya sudah dimasukkan semua? Sudah. Pulpen, buku sudah disiapkan? Ya. Ya, hari ini kita akan belajar IPA ya. Ya, sebelum kita belajar, kenapa Po? Ya, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Iya. Bapak cek kehadiran dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Ada beberapa orang tidak hadir. Mana ini yang tidak hadir nih? Andrian? Elsa Ayu? Eltika? Hendika? Tidak ada. Herlin? Eltika sudah ya. Lena? Nadia? Noren? Iya. Frans? Sehat Frans? Iya. Sitia Bilbila Deasi hadir. Iya. Sustika Malanata Topo iya. Ada yang belum dipanggil? Ramina iya. Baik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa itu ada di layar itu, objek IPA. Benar sekali. Apa itu tentang objek IPA dan pengamatannya? Nanti kita belajar biar tahu ya. Frans, semangat Frans. Kayak orang sakit gigi ya kamu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Yang mana nanti tujuan pembelajarannya Bapak harapkan nanti setelah kalian belajar ini, nah bisa dilihatlah di situ. Saya harapkan nanti kalian bisa menjelaskan pengertian besaran dengan tepat, bisa menjelaskan pengertian pengukuran dengan tepat. Artinya semua bisa mengukur tapi belum tentu tepat ya. Kemudian bisa memberi contoh besaran dalam kehidupan sehari-hari. Bisa memberikan contoh yang bukan besaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dan kemudian kalian bisa mengkomunikasikan data hasil pengukuran. Mengkomunikasikan itu yang seperti apa? Artinya nanti kalian praktek mengukur, kemudian kalian menyampaikan data hasil pengukuran itu dalam mengkomunikasikan data hasil pengukuran. Kemudian kalian mempresentasikannya, harus berani nanti bicara di depan temannya ya. Ya. Kita Nah, kenapa kita perlu belajar tentang pengukuran? Tahu tidak? Belum tahu. Kemudian bagaimana melakukan pengukuran yang benar? Nanti kalian lihat yang di situ. Kemudian, nah, dilihat dari situ apa yang ada berita ini Bapak lihat tadi pagi di internet itu adalah apa Lin? Pemasangan patok.
Kira-kira kenapa pemasangan patok? Ada sengketa tanah atau batas tanah. Pernah tidak kalian menemukan ini sengketa batas tanah? Pernah. Biasanya di ladang, awalnya di sini, patoknya bisa jalan seperti itu kan. Kira-kira nih menurut kalian kenapa bisa terjadi hal seperti itu? Kemungkinan pengukurannya salah, ya Nadia. Apalagi? Apa Frans? Karena batas tanahnya tidak sesuai. Artinya kalau kita ngukur sendiri dan apa itu pengukurannya suka-suka kita kan ya, kadang-kadang. Atau apalagi berita yang apa yang lain contohnya yang kalian temukan? Misalnya apa? Misalnya orang jual perahu, ukurannya pakai apa biasanya? Pakai depak. Depak atau tidak depak? Depak itu tangan yang direnggang kayak gini. Kenapa bisa jadi masalah? Karena depak orang berbeda-beda. Depak saya dengan Frans kira-kira sama tidak? Coba Frans sini, Frans. Kita rentang, kamu di depan. Sama tidak? Panjang depak saya ya. Ya, terima kasih Frans. Nah, itu tadi ya, makanya kenapa pengukurannya harus benar. Nah, di sini juga berarti apa ini? Pemasangan patok meminimalisir potensi konflik. Artinya kalau sudah diukur, dipasang, apa kata Topo tadi, dipasang patok seperti itu supaya batas tanahnya jelas. Ya, kita lanjut lagi ya. Nah, ini sudah tahu belum ini? Pengamatan itu adalah menggunakan, bisa dibacalah. Siapa yang baca? Bacakan, Ca. Enggak apa-apa aja. Yang ini. Ya. Pengamatan, penggunaan pancandera termasuk melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, pengamatan itu dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Artinya kalau pengamatannya salah berarti apa? Data dan informasi yang diterima pasti juga salah. Iya, benar sekali. Nah, kemudian pengukuran bisa dibaca di sini kan? Iya. Nah, ada sistem internasional. Sistem internasional ini apa? Yang paling umum digunakan di seluruh dunia. Artinya kalian mau ngukur di sini, mau ngukur di mana? Kalau artinya ukuran kita dengan ukuran orang selama sistemnya sama, berarti hasilnya tentunya sama. Iya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan lakukan pengukuran. Nah, apa? Alat-alat ukur panjang. Apa yang pernah kalian gunakan alat-alat ukur panjangnya? Mister, pernah menggunakan jangka sorong? Belum. Mikrometer skru? Belum. Melihat pernah? Ini ya. Melihatnya ini bisa ya. Tapi menggunakan belum ini ya. Biasanya di bengkel-bengkel ada ini, tapi kalau atau di lab ada biasanya. Nah, nanti kalau kalian sekolah sampai kuliah, sampai SMA, nanti praktikumnya ada ini ngukur pakai ini mikrometer. Pernah nimbang juga kan? Kalau nimbang, kalian jualan karet itu ditimbang biasanya pakai apa nimbang? Pakai dacing, ya atau neraca. Biasanya kalau di lab juga ada. Makanya kalian harus sekolahnya jangan cuma sampai SMP lah, saran lah. Jangan SMP mikir kerja, ya Ramina. Harus sampai selesai kuliah sekolah paling tingginya sampai level apa? SMA, kuliah, sarjana, S2, apalagi S3, apalagi enggak ada. Ya, kuliah apa sarjana S1, S2, S3 saja, S4 tidak ada ya. Nah, setelah itu baru guru besar. Saya harap nanti kalian semua bisa sampai ke paling tidak sarjana lah atau sampai S2, S3 ya. Amin.
Selama orang berusaha pasti bisa itu ya. Kalian jangan karena kita dari kampung lalu saya nggak mungkin bisa sarjana, nggak mungkin. Banyak sarjana di tempat kita sudah sekarang ya. Bisa. Nah, kalau sarjana itu bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah. Kalau kalian sekarang sekolah kan tidak bisa kalau kalian sambil, karena pertama memang usianya belum diterima di tempat kerja ya kan. Benar lah Lin. Herlin cita-cita jadi apa Lin? Masih belum. Oh. Nah, ini nanti kita akan melakukan praktikum pengukuran ya. Bapak ada menyediakan beberapa buah alat di sini. Tapi sebelumnya Bapak akan sampaikan bagaimana cara melakukan pengukuran yang benar. Bapak rasa kalian semua pernah melakukan yang namanya pengukuran menggunakan mistar misalkan ya. Tapi apakah benar atau tidak cara melakukannya kita belum tahu. Mungkin cuma langsung ditaruh, ini kurang lebih saja nggak apa-apa dia. Nah, tapi kalau dalam IPA tidak bisa ya pengukurannya. Kalau dalam IPA kalau dia memang harus 1 meter 15 cm, 5 mili itu harus disebutkan, tidak bisa yang kurang lebih sudah. Nah, caranya coba lihat ini posisi matanya, berarti kita melihatnya harus apa? Tegak, lurus. Kemudian ini mistarnya ya. Mistarnya ini harus apa? Objek ukurnya harus di tempat yang datar, tidak bisa kalau di atas atau miring-miring, tidak bisa lah, pola Frans. Jadi harus letakkan dulu di tempat yang datar, kalau bisa di tempat yang terang lah, cahayanya cukup, tidak silau, tidak juga terlalu gelap sehingga skalanya bisa terlihat dengan jelas. Kemudian ini ada skala ukurnya, karena kita menggunakan sistem internasional. Kalian ambil yang skalanya yang sentimeter. Kalau yang di bawah ini dia dalam skala inci ya. Nah, ada yang mau ditanyakan di sini cara pengukuran? Jelas ya? Nah, kemungkinan nanti kalian nanya kalau saya sediakan ada 2 ini alat ukurnya. Mistar dan roll pita. Roll pita ini biasanya digunakan oleh tukang jahit. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa ini Pak dari 2? Dari mana ngukurnya Pak? Dari 1 atau kalau yang ini dari 0? Sama saja sebenarnya. Kalau ini 0, 1 berarti di sini adalah 1 cm. Tapi kalau ini adalah satunya berarti di bawah 2, garis yang di bawah ini yang 2 cm, bukan yang di atasnya lah. Nah, kalau ini coba Elsa. Misalkan 9 cm itu yang mana garisnya yang kamu lihat? Iya, di situ ya. Bukan yang panjang yang di sini lah. Kelihatan lah. Kalau kalian ngukur misalkan 9 cm ini ya. Jangan lihat yang sininya. Oke. Bapak rasa bisa ya kalian kalau ngukur yang ini. Ada yang mau ditanya? Kalian sudah jelas kan kalau kelompok ini Herlin pasti hebat, dia bisa. Ya. Lanjut lagi ya. Nah, langkah-langkah pengukuran. Ya. Letakkan benda yang akan diukur pada tepi skala mistar di sini, bukan di ujung mistarnya lah. Tapi Pak, kalau pakai roll pita di mana kita meletakkannya? Berarti diletakkan di ujung roll pitanya. Itulah. Nah, kemudian lihat ujung sebelahnya seperti ini. Kalau ini berapa pengukurannya? 3 cm, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 3 cm 7 mm ya, 3,7 cm. Iya, benar. Nanti kita coba ngukurnya ya. Nah, silahkan, kalian sudah ada kelompok ya? Ya, silahkan ke kelompoknya, berhadap-hadapan ya duduknya. Kita akan melakukan pengukuran. Jelas ya tadi ya cara mengukurnya.
Ya. Oke, sudah di dalam kelompoknya masing-masing. Jadi nanti, oh ya nggak apa-apa nih. Jadi kalian berbagi tugas ya, nanti tentukan siapa yang tukang catat, siapa yang tukang amati, ya siapa yang tukang letakkan alatnya lah. Jangan rebutan. Kalau mau gantian, tapi yang mengamatinya harus. Nah, kemudian misal nanti Herlin yang ngamati, Lena lihat kalau posisi mata Herlinnya salah lah, ada tugasnya masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Nanti roll pitanya gantian lah, soalnya cuma satu. Yang diukur ini, pinjam dulu baloknya. Yang diukur cuma lebar inilah, coba lihat dulu Bapak. Yang ini saja, kalau panjang ini tidak usah lah. Satu ininya saja, ya satu ini saja. Kemudian nanti kalau pakai jari yang ininya juga, bukan yang kayak gininya lah. Oke. Silahkan diukur. Oh, kayak gini. Ya. Itu harus sampai penuh. Ya. Gantian kan 3 orang ganti-ganti ya. 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 Kenapa? Enggak usah, langsung aja. Kayak gini. Ya. Ya. Nah, itu silahkan ada langkah kerjanya ya. Siapkan alat dan bahan, balok. Ya. Ya, silahkan ukur lagi. Terbalik. Oh iyalah, baru dia gitu lah. Ya, kayak gitulah. Kalian bisa lah. Coba sini, coba ke depan sini, Sal. Iya, depan. Nih, dari sini biar enak lihatnya. Nih, lurus. Ya. Tempat yang datar dulu. Ininya, nah, kayak gitu. Iya. Kencang lah, jangan sampai ada tuh. Lima 5,9 semua, 5,9. Ya, itu jari siapa tadi? Oh, ya. Iya. Oh, ya. Ukur ya, dilihat benar-benar 6, berapa. Orangnya yang sama lah. Oh, beda-beda kan? Oh. Ini beda di depan di belakang. Oh iya kah? Iya, coba lihat. Ini depannya kan 5,9, di belakangnya 5,8. Oh. Miring mungkin lah. Iya. Itu nah. Tidak apa-apa aja. Ya, tunggu sebentar. Udah, jangan ribut. Jangan saling Siapa tahu kalian jadi tukang jahit nanti harus bajunya jadi. Tadi aku tadi disuruh. Ini benar apa tulis? Telah menggunakan misal plastik dan kalau kita tuh mendapatkan hasil sama benar nggak Pak? Udah aja. Iya, karena nanti hasilnya tetap sama. Nggak apa-apa aja. Bisa kita ngikut sama. Itu aku disuruh ikut
Jangan terbalik tuh. Nah, terbalik tuh. Enggak, yang ininya. Ya. Terbalik. Ya, kayak gitu. Ini 5,8. Di sini jam 6 sudah kayak apa bisa 5,8? Jalan beda. Astagfirullah. Tuh, jam 6 sudah. Enggak ada apa. Bisa enggak perlu ukur deh. Bulat tor. Di tahu enggak? Tuh, 5, berapa ini? 6 jadi sudah di sini 6. Panjangnya. Enggak. Nanti kalau lewat Coba kalian lihat. Tuh. Oh, 6-nya di sini, 6-nya ya ya. Ya, hitung. Iya. Woi, Sudah nambah dibagi rata-ratanya 6,9 cm. ya. Tulis jadi situ. Yang penting Yang ini bisa kalau kalian. Sudahlah. Jangan. perkenalkan kami dari kelompok Peter. Habis itu akan mempresentasikan hasil pengukuran kayak gitu. Ya. Jadi nanti aku baca dari yang ini dulu lah Kak. Ya. Baru baca yang Data yang dapat kalian temukan tadi itu. Ya. Kata nggak bisa kayak gitu, makanya beda-beda nanti. Ya, presentasi masih ingat cara presentasi mana? Ya, itu semua Bapak nilai ya, yang mana yang aktif, yang mana yang berbicaranya benar, yang mana yang bermain ya. Nah, mulai dari perkenalan, kemudian sampaikan data yang kalian dapatkan. Datanya mau sama atau berbeda, jangan lalu dia data kelompok Kepler berbeda dengan kelompok Galileo, nanti kalian akan lalu mengikut kelompok lain. Tidak, kalian harus seperti tujuan tadi, harus bisa mengkomunikasikan data dengan jujur dan bertanggung jawab. Nah, nanti kita cari tahu kalau misalkan datanya berbeda itu kenapa. Mestinya kan baloknya sama, alat ukurnya sama, harusnya sebenarnya baloknya kan tidak mungkin besar dan kecil, harusnya sama, tapi kalau nanti hasilnya berbeda itu kenapa. Nah, kalian yang ya mulai dari kelompok mana ya? kami Pak, kelompok A ya. Oh ya, kelompok Galileo kalian ya. Apa? Ya, silakan ayo kita persiapan di kelompok Galileo mau presentasi ya, kita perhatikan dulu. Silahkan. Selamat pagi, Selamat pagi, kami dari kelompok Galileo. Di sini kami akan menyampaikan presentasi kami tentang tabel pengukuran. Di sini mistar plastik. Pertama 5,9, kedua 5,8, ketiga 5,9, keempat 5,8. Meteran pita. Pertama 5,9, dua 5,9, ketiga 5,9, keempat 5,9. Jari tangan. Pertama 4 jari, kedua 3 jari, ketiga 4 jari, keempat 4 jari juga. Ya,
Sudah? Kesimpulannya apa? Kesimpulan kami, pengukuran menggunakan mistar plastik dan roll pita mendapatkan hasil yang sama, sedangkan pengukuran menggunakan jari akan mendapatkan hasil yang berbeda. Oh, seperti itu. Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok Galileo. Ya. Sudah? Sudah. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Kelompok siapa? Silahkan kelompok Kepler lagi ya untuk mempresentasikan. Ya, silakan. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok Kepler akan mempresentasikan hasil pengukuran. Mistar plastik 1 5,9 cm, 2 5,9 cm, 3 5,9 cm, 4 5,9 cm, 5,9 cm, rata-rata 5,9 cm. Meteran pita yang 1 6,1 cm, 2 6,1 cm, 3 6,1 cm, 4 6,1 cm, 5 6,1 cm, rata-rata 6,1 cm. Jari tangan 1 4 jari, 2 4 jari, 3 4 jari, 4 jari, 5 4 jari, rata-rata 4 jari. Ya, terus apa kesimpulannya? Kesimpulan, pengukuran menggunakan meteran pita dan mistar menghasilkan yang sama. Apabila menggunakan jari, hasilnya tidak sama. Nanti dulu ini dibaca juga. Bagaimana perasaan kalian? Senang. Hal yang aku kuasai saya bisa mengukur dengan baik. Hal yang belum aku kuasai tidak ada. Tentang hari ini sangat menyenangkan. Aktivitas yang menarik hari ini tentang mengukur. Tentang mengukur. Berarti kalian sudah bisa ya sekarang mengukur dengan benar, dengan baik ya? Ya, Pak. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok Kepler. Ya, silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Perkenalkan kami dari kelompok Newton. Ini nama kelompok Ramina Sari Agustin, Nurnentri Sawipita, Elsa Sari. Mistar plastik. Ini 5,8 cm, 2 5,9 cm, 5,8 cm, 5,7 cm, 5,8 cm, rata-rata 5,8 cm. Ya. Meteran pita 6,1 cm, 6,2 cm, 6,3 cm, 6,2 cm, 6,2 cm, rata-rata 7,75 cm. Jari tangan 4 jari, 4 jari, 4 jari, 4 jari, 4 jari, 4 jari, rata-rata 5. Ya. Apalagi dengar ya kalian ya yang disampaikan tadi. Kesimpulan. Herlin mendengar kan apa yang disampaikan? Ya. Kesimpulan. Apa nih papat dapat apa nih? Mengangkut foto-foto dari mistar plastik, meteran pita dan jari. Ya. Ada lagi? Ada, Pak. Yang aku kuasai hari ini. Senang pelajarannya yang menarik. Aktivitas yang menarik hari ini, kerjasama yang baik. Hal yang belum aku kuasai hari ini tidak ada. Tantanganku hari ini mengukur balok dan menghitung. Ya. Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Newton. Nah, sudah selesai kan kita melakukan pengukurannya dan sudah presentasi datanya dari kegiatan yang telah kita lakukan. Apa yang bisa kita simpulkan untuk kegiatan hari ini? Ya, Saron apa? Untuk mendapatkan
hasil pengukuran yang tepat, kita harus menggunakan alat ukur dengan tepat. Oh, kata Sharon, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang tepat atau pengukuran yang mendekati nilai yang benar-benar pas, harus menggunakan alat ukurnya juga tidak sembarangan, harus pas, seperti itulah. Apalagi kesimpulannya? Ya. Kita ragu dengan hasil pengukuran, kita bisa mengukurnya beberapa kali. Oh, kalau ragu berarti kita bisa apa tadi, Noren? Diulang lah, diukur beberapa kali, diukur 2 kali, 3 kali. Ada lagi apa, Elsa? Oh, jadi bisa menggunakan alat ukur. Biasanya kalian menggunakan alat ukur hanya untuk apa? Mistar kalian gunakan untuk apa biasanya? Untuk mengukur atau menggaris saja? Garis. Iya, tapi hari ini kalian sudah bisa untuk melakukan pengukuran, sudah bisa mengukur gitu ya. Herlin sudah bisa kan? Bisa diulang lah tadi, Lin. Kalau ragu-ragu diulang, Lin lah. Kemudian kata Sharon apa tadi, Lin? Bisa menggunakan apa untuk mendapatkan hasil yang baik, gunakan alat ukurnya dengan benar atau dengan baik juga. Begitulah, Topo lah. Iya, Pak. Iya. Apalagi? Nah, kembali ke kasus yang tadi yang Bapak sebutkan di awal tadi itu yang masalah patok apa tadi. Kira-kira ada nggak solusinya untuk kita beri misalkan ya orang tua kita ketemu patoknya yang salah. Siapa yang bisa jawab? Kamu. Nih. Enggak. Apa? Nah, sebaiknya batas tanah kita ukur dengan benar, kemudian diberi tanda. Oh, sebaiknya batas tanah itu diukur dengan benar. Benar. Jangan gunakan apa tadi? Gunakan depa, ya kan? Misalkan saya dengan Frans, saya 30 depa, jauh. 30 depanya Frans, lebih pendek, nanti ribut kami doa. Makanya harus digunakan alat ukur yang baku, yang skalanya sama, ya kan? Kalau kayak tadi itu pakai, mau kalian ngukur pakai mistar, mau kalian ngukur pakai roll pita, hasilnya pasti tidak jauh berbedanya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, saya tadi nemunya 5,8, ada nemunya 5,9, itu kenapa, Pak? Itu kemungkinan masih karena penggunaan alat ukurnya yang masih belum terampil, belum sesuai. Ya, mungkin ada salah sedikit matanya, kalau 1 mili berapa, tapi sering-sering berlatih kalian pasti akan bisa. Berarti solusinya untuk kasus itu gunakan alat ukurnya yang tepat, yang benar, yang memang benar-benar, dan orang yang mengukurnya benar-benar ahli di bidang pengukuran, seperti itu. Nah, sekarang untuk evaluasinya ada Bapak bagikan di kertas tadilah, silahkan kalian jawab. Nanti dikumpulkan setelah pertemuan selanjutnya. Tugas kalian di rumah lah, kalian ukur panjang pintu kah, panjang jendela, panjang meja. Bisa ada kan di rumah? Misalkan televisi, nanti kalian ukur lah, Frans lah. Nah, kalian ukur tebalnya kah, panjangnya kah, nanti ukur. Minggu depan Bapak akan tanyakan berapa hasil pengukuran kalian. Kan Bapak tahu kalau televisi 24 in itu berapa sentinya, nanti Bapak ukur juga, punya Bapak kan ada di rumah. Itu pertemuan selanjutnya ya. Kemudian kalian belajar juga untuk pertemuan yang minggu depan, kita akan belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, nanti kalian baca-baca dulu, belajar di rumah ya. Topo ya, siap belajar ya. Kalian harus semangat. Tadi yang Herlin tidak punya cita-cita, mulai dipikirkan cita-citanya, Lin lah. Kamu harus bisa jadi orang sukses ya. Jangan sampai putus di SMP saja sekolahnya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada. Senang semua belajarnya? Ada yang sedih? Tidak ada ya. Bapak senang mendengarnya kalau kalian masih semangat. Kalau tidak ada lagi, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Selesai. Universitas 11 Map kami